Ganjar tentu membutuhkan selain elektabilitas kuat, membutuhkan figur yang merepresentasikan kekuatan Islam, terutama dari kekuatan politik NU. Yang ketiga adalah representasi luar Jawa, karena Ganjar kuat di Jawa. Nah, dua orang ini sama-sama representasi luar Jawa. Erik lebih ke orang Sumatera, kita tahu. Kemudian Sandi Sulawesi, mereka punya basis itu. Kemudian dari sisi kekuatan logistik juga saya kira sama-sama kuat. Secara representasi Islam mungkin yang Erick Thohir juga kita tahu cukup dekat dengan struktur NU struktural. Sandi saya kira juga mendekat ke P3 juga dalam rangka untuk melakukan itu. Masih bersama saya mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, yang disebut-sebut sebagai salah satu yang diperhitungkan sebagai calon Wakil Presiden. Mas Sandi, sebagai cawapres atau yang dilirik sebagai pilihan Wakil Presiden, selain Pak Erick Thohir, Mas Erick Thohir, Mas Sandiaga Uno juga dilirik. Karena apa? Dua-duanya nih kaya, punya duit, bawa logistik. Apa memang karena Mas Sandi kaya maka bargaining politiknya lebih gede? Gak juga ya. Mungkin menurut saya banyak yang lebih kaya dari saya dalam konteks politik dan dalam konteks political capital ya, atau modal politik ini. Tapi menurut saya yang terpenting ini menarik nih. Kalau kita lihat di 2019 itu kan 8,5 bulan kita campaign. Itu biayanya kan mahal sekali. Luar biasa mahal. Yang keluar Mas Sandi? Ya semualah ikut berjuang lah. Tapi saya secara terbuka saya melaporkan jumlah harta yang harus dilego untuk membiayai kampanye. Berapa Mas Sandi keluar waktu Pilpres kemarin? Sudah tercatat dan diaudit oleh KPU dalam periode mungkin 2 tahun setelah Pilgub DKI itu hampir 1 triliun kan. Menurut Anda perlu nggak mengulang kembali romantisme berpasangan dengan Pak Anies dalam skala yang lebih besar? Dinamika ini akan terus bergerak, tapi tentunya akan ditentukan oleh pimpinan partai politik di mana saya nanti akan berlabuh. Jadi saya sendiri akan terus melangkah ke depan, memastikan beberapa minggu ke depan chemistry ini dibangun dengan... Kan nggak usah harus bangun chemistry, pada nama yang saya sebutkan sebenarnya chemistry itu sudah ada. Atau jangan-jangan sebenarnya selama ini nggak ada chemistry? Selama ini chemistry ini selalu terbangun dengan baik, tapi kan yang perlu dibangun dengan partai di mana saya nanti akan melabuhkan pemikiran saya. Ini kan kita harus ada dalam proses perencanaan dan biarkan ini bergulir secara alami, Rosi. Menurut saya kita punya waktu, kita tidak usah tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru, jangan sampai kita terkesan takut ketinggalan momen atau kehilangan konten. Menurut saya betul kan? Oke, kalau gitu saya pertanyaan saya gini, sudah pernah berpasangan dengan Pak Anies Baswedan, sudah pernah berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, hati Anda sebenarnya di Ganjar ya? Saya ingin menghindari polarisasi politik. Saya ingin menghindari keterpecah belahan. Saya pernah mengalami 2017-2019 bagaimana menyikapi, melihat bangsa kita ini pada satu titik ini boleh dibilang terpecah. Polarisasi dan identitas politik ada di di Pilkada DKI Jakarta. Di Pilkada DKI di 2017, di 2019 juga saya merasakan itu. Karena Anda meraise ini, saya jadi tertarik untuk menanyakan, apakah Anda merasa bertanggung jawab terjadinya polarisasi dan politik identitas? Semua yang menjadi catatan di belakang akan menjadi tentunya suatu pembelajaran bagi kita. Tapi sangat tidak fair kalau kita akhirnya menunjuk satu pihak bertanggung jawab lebih dari pihak yang lain. Tapi biarlah itu menjadi masa lalu kita dan kita harus belajar dari sana. Saya setuju sebetulnya pemilu 2024 ini harusnya bentuknya rekonsiliasi.